Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan pertama ini ya, atau materi satu ini akan kita bahas tentang analisis vektor. Di sini yang akan dibahas yang pertama yaitu tentang eh, penjumlahan vektor ya, penjumlahan vektor kemudian penjumlahan. Kemudian ada ini penjumlahan tentu pasangannya dengan pengurangan ya. Kemudian ada juga yang namanya perkalian vektor. Perkalian. Kemudian ada yang namanya vektor satuan ya. Vektor satuan. Kemudian ada yang namanya juga gradien ya. Gradien, kemudian divergensi dan kural. Ya. Kemudian kita akan bahas juga yaitu koordinat kartesian, koordinat polar, koordinat silinder, dan koordinat bola ya. Jadi koordinat kartesian, kemudian polar, silinder, dan bola. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu penjumlahan vektor ya, penjumlahan vektor. Baik, vektor itu sudah kita singgung sebelumnya ya. Di awal, vektor itu didefinisikan atau dinotasikan dengan huruf besar. Misalnya vektor A itu ditulis seperti ini, ada tanda panahnya. Vektor A itu punya komponen pada arah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z pada koordinat kartesian ya. Kalau dalam dua dimensi berarti sumbu X dan sumbu Y saja. Nah, cara menuliskannya dalam sebuah komponen berarti begini. AX I plus AYJ plus AZK. AZK. Nah, ya. AXI, AYJ plus AZK. Nah, ini AX, AY, dan AZ itu adalah besar-besar komponennya, IJK adalah arahnya. Kemudian ada yang namanya besar vektor, ya, panjang vektor. Panjang vektor atau besar vektor. Notasinya ada tanda mutlak seperti ini. Nah, karena ini 3 dimensi, berarti cara mencarinya adalah AX komponen, masing-masing komponen ini dikuadratkan. AX kuadrat plus AY kuadrat plus AZ kuadrat. Kalau dalam 2 dimensi, komponen yang ketiga ini kita hilangkan saja. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya setelah vektor ada setelah vektor ya. Nah, ada yang namanya penjumlahan 2 vektor ya, penjumlahan 2 vektor A ditambah B. Misalnya berarti di sini yang kita jumlahkan adalah komponen-komponennya yaitu AX ditambah BX pada arah sumbu I-nya ya. Pada arah sumbu I ditambah sumbu X ini maksudnya ya, pada arah I tambah AY
tambah BY, J, dan Z plus BZK, ya, plus AZ, BZ arah K. Nah, berarti kalau ada vektor misalnya A sama dengan I plus 2J plus 3K, vektor B-nya adalah 3I plus 2J plus K, maka kita bisa cari panjang A dan panjang B ya. Kemudian juga bisa cari penjumlahan A dan B. Maka dari sini kita bisa cari A ditambah B sama dengan jumlahkan saja komponennya 1 tambah 3 yaitu 4. I ditambah 2 tambah 2, 4C. 3 tambah 1, 4K. Nah, itu ya. Kemudian ditanya panjang vektor A, panjang atau besar vektor A itu berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Ya, sama dengan 9 ditambah 4 tambah 1 sama dengan 14. Ya, begitu juga yang B yaitu 3 kuadrat plus 2 kuadrat plus 1 kuadrat sama yaitu akar 14. Oke, itu untuk penjumlahan. Penjumlahan bagaimana dengan 3 vektor? Berarti masing-masing komponennya juga dijumlahkan. Misalnya A ditambah B ditambah C, maka AX ditambah BX tambah CX pada sub E atau pada arah I, dan seterusnya sampai dengan komponen yang Z ya. Itu penjumlahan vektor ya. Kemudian ada perkalian vektor. Nah, sebelum masuk ke perkalian vektor, ada beberapa definisi ya. Jika vektor A sama dengan vektor B ya, maka ini didapatkan A komponennya masing-masing itu sama. AX dengan BX itu sama, AY dengan BY itu sama, AZ dengan BZ itu sama. Kita lihat contoh ini, kalau di contoh yang ini berarti A dan B ini tidak sama ya, karena AX dan BX tidak sama. Walaupun komponennya atau panjangnya bisa sama. Kemudian ada yang namanya perkalian dengan skalar ya. Perkalian dengan skalar. Misalnya 2A, 2 kali vektor A, maka kalikan saja masing-masing komponennya. 2XI plus 2AY ditambah C ini ya, ditambah 2AZK. Nah, kalikan saja masing-masing komponennya dengan skalar. Skalar ini biasanya simbolnya adalah S misalnya, S kecil. Berarti ini dikali dengan S. Ini contohnya 2 misalnya begitu ya. Kemudian ada yang namanya perkalian vektor ya. Perkalian vektor itu vektor A dan vektor B bisa kita kalikan A dot B. Nah, perkalian skalar ini namanya. Dan yang kedua adalah perkalian silang A cross B. Jadi dua buah vektor dikalikan, itu ada dua. Yang pertama perkalian dot, perkalian titik, ya, perkalian skalar namanya, dan perkalian cross, perkalian silang, perkalian vektor. Namanya ini perkalian titik, dot atau skalar, cross, silang atau vektor, perkalian vektor. Jadi perkalian vektor itu ada dua. Nah, untuk mencarinya, kalau yang A dot B itu didefinisikan dengan A dot B sama dengan
Masing-masing komponennya kita kalikan. AX, BX ditambah AY, BY ditambah AZ, BZ. Nah, jadi ini masing-masing komponennya dikalikan. Jadi hasilnya skalar ya. Hasilnya skalar. Contohnya yang ini tadi. Contohnya berarti A dot B berarti 1 kali 3 ditambah 2 kali 2 tambah 3 kali 1. Jadi 3 tambah 4 tambah 3 sama dengan 10 ya. A dot B. Kemudian perkalian cross. A cross B. Untuk perkalian cross A cross B itu menggunakan determinan ya. A cross B kita tulis komponen vektor satuannya I, J, K ya. I, J, K. Kemudian komponen A dulu karena perkalian cross itu yang A dulu ya di sini. Nanti ditulis AX, AY, AZ. Nah, BX, BX, BY, BZ. Nah, ini mencari determinannya ya sama seperti mencari determinan biasa ya. Kalau ini arah I berarti AY kali BZ ya dikurang AZ dikali BY. Nah, ini kasih dalam kurung aja ya. Dalam kurung. Kemudian ditambah pada arah sumbu J ya, arah sumbu J-nya. Arah J-nya berarti AX BZ. AX BZ dikurang AZ BX ya. AZ BX. Terakhir yang arah sumbu K di sini saya tuliskan K-nya berarti K AX BY dikurang AY BX. Tutup. Nah, kalikan. Sehingga kalau kita cari yang ini tadi, contohnya yang ini, berarti kita tuliskan contoh ya tadi A cross B berarti ditulis I, J, K. Karena A itu komponennya 1, J pada arah J itu 2, pada arah K itu 3, maka yang B kita tuliskan berarti 3, 2, 1. Hasilnya pada arah I itu 2 kali 1 dikurang 3 kali 2 ya. 2 kali 1, 2 dikurang 6 ya, min 4. Ditambah arah J, 1 kali 1 kurang 3 kali 3. Berarti min 8 ditambah dengan K 1 kali 2 dikurang 2 kali 3. 2 dikurang 6, min 4. Oke, jadi hasilnya adalah min 4I plus, min 8J plus, juga min ya, min 4K. Oke, ini hasilnya adalah vektor. Vektornya minus semua, berarti arahnya ke arah negatif. Nah, sekarang bagaimana dengan besarnya A dot B? Besar perkalian A dot B itu bisa kita cari A dot B sama dengan panjang A, panjang B, cos sudut antara A dan B. Cos sudut antara A dan B. Sudut A dan B. Contohnya begini. Kalau A-nya ke sini, B-nya ke sana, ini A,
Ini B ya, vektor A dan vektor B. Dengan sudut antara A dan B adalah theta. Tetanya di sini ya. Tetanya ini, maka theta itu tidak, sudut antara A dan B itu kita pilih yang terkecil, maka theta itu tidak mungkin yang terbesar di sini, yang terkecil. Maka di sini kita berubah panjang A, panjang B, cos theta. Nah ini ya, panjang A dot B itu selain dengan perkalian antar komponennya, yang ini AX BX, AY BY plus AZ BZ, maka dicari juga dengan rumusan yang ini. Bagaimana dengan A cross B? A cross B besarannya ya berarti komponen yang ini pada I dikuadratkan nanti. Kemudian komponen yang ini juga dikuadratkan, komponen yang ini dikuadratkan di akar. Karena ini vektor kan. Kalau vektor, besarnya vektor yaitu AX kuadrat plus B. AY kuadrat plus AZ kuadrat. Masing-masing komponennya dikuadratkan. Nah, kemudian bisa juga mencari dengan cara A cross B caranya adalah panjang A, panjang B, ya, sin antara A dan B. Kalau tadi cos ya, ini panjangnya ya, sama dengan misalnya A dan B itu besarnya adalah theta, sudutnya berarti panjang A, panjang B, sin theta. Ya. Oke, perhatikan bedanya. Di sini adalah besar dari perkalian cross-nya. Yang ini adalah hasil kali cross-nya. Ya, hasil kali cross-nya menggunakan rumus yang ini. Sedangkan mencari panjangnya adalah yang ini. Nah, kemudian bagaimana dengan arahnya? Kalau perkalian dot itu kan memang dia skalar, jadi tidak mungkin suatu besaran tidak mungkin punya arah kalau A dot B. Kemudian kalau yang perkalian cross A cross B, dia ini merupakan suatu vektor. Arahnya itu kita bisa tentukan yaitu misalnya ini A, vektor A, ini B ya. Jika A cross B, ya berarti begini caranya A cross B, maka hasilnya adalah ke sana. Tegak lurus ya. Ini hasil A cross B. Arahnya ke atas yaitu mengikuti arah skrup, perputaran skrup. Skrup diputar berlawanan arah jarum jam, maka arahnya skrup itu ke atas. Skrup itu ke atas ya. Kalau di suatu skrup diputar dengan berlawanan arah jarum jam, maka arahnya akan naik ke atas. Bagaimana dengan B cross A? Jika B cross A, maka ini A ya. Jadi ada vektor. Ini A dan ini B. Maka berlawanan atau searah jarum jam. Maka besarnya adalah ke sini. Yang ini B cross A. Sama nilainya, tapi beda arahnya. Yang ini ke atas, yang ini ke bawah. Jadi A cross B tidak sama dengan B cross A. Karena arahnya berbeda. Yang perlu diingat adalah hasil perkalian cross-nya A cross B ini selalu tegak lurus dengan B dan juga dengan A. Ini juga ya tegak lurus dengan A ya dan tegak lurus juga dengan B. Oke, itu untuk perkalian cross dan perkalian dot. Oke, kita persempit lagi menjadi 2 dimensi ya. Misalnya saya punya vektor 2 dimensi dalam 2 dimensi saja, berarti ini X, ini Y. Ini adalah vektor R misalnya. Ya.
Ini vektor R. Maka vektor R ini mempunyai komponen yaitu Rx pada arah I tambah Ry pada arah J. Arah K-nya tidak ada karena dia 2 dimensi. Rxi plus Ryj. Nah, Rx itu jika kita gambarkan maka dia adalah yang ini. Dari sini ke sini panjangnya itu adalah Rx. Kemudian Ry adalah vektor R diproyeksikan ke sumbu Y. Maka ini adalah Ry. Kemudian R itu membentuk sudut dengan sumbu X sebesar theta. Maka kita bisa cari hubungan antara Ry, Rx, dan panjang R. Ya. Kemudian panjang R didefinisikan ya seperti tadi, yaitu Rx kuadrat plus Ry kuadrat. Baik. Maka kita bisa cari besar sudut, besar panjang R, panjang Rx atau panjang besar Ry dengan hubungan trigonometri, yaitu sin theta sama dengan depan, yaitu Ry, dibagi samping, yaitu samping ini ya. Ini miring maksudnya, R panjang R. Ya, panjang R adalah ini. Sehingga diperoleh Ry per akar dari Rx kuadrat plus Ry kuadrat. Sedangkan cos theta-nya, cos theta adalah depan per samping. Jadi samping per miring ya, cos itu Rx per R, panjang R ya. Sama dengan Rx dibagi akar Rx kuadrat plus Ry kuadrat. Nah, terakhir adalah tannya, tangen theta. Tangen theta itu kita bisa cari dengan cara tan theta sama dengan depan per samping. Ry per Rx. Oke, ini ya. Jadi kita bisa cari hubungan antara theta, Rx, Ry dengan panjang vektor R. Ini dalam 2 dimensi. Jika dalam 3 dimensi, maka kasusnya berbeda lagi, yaitu komponen pada arah sumbu X muncul. Ya, kita gambarkan dalam 3 dimensi. Ini X, ini Y, dan ke atas itu Z. Maka jika kita ada suatu vektor R, ya, kita bisa proyeksikan R ini ke bidang XY, ya, ke bidang XY. Nah, kemudian yang ini, nah, itu ya, bisa kita buat ini proyeksi R terhadap bidang XY, kita namakan RXY. Ya. Ini sudutnya misalnya theta ya. Yang ini misalnya sudutnya terhadap bidang Z yaitu garis Z yaitu C. Ya. R terhadap sumbu Z besar sudutnya adalah C. Sedangkan garis R XY terhadap bidang X adalah theta. Maka kita bisa cari hubungannya. Jadi mencari hubungan ketiganya yaitu tan
theta sama dengan RXY, oh bukan RXY ya. Nah, theta itu depan, nah ini ya depan itu disebut dengan RY, dan samping ini disebut dengan RX, dan yang ini disebut dengan RZ. Nah, jadi tan theta itu, di sini theta berarti tannya adalah RY dibagi RX. Nah, kemudian tan C ya. Tan C kita juga bisa cari, yaitu RXY dibagi RZ. RXY itu kita bisa cari dengan cara akar RX kuadrat plus RY kuadrat ya. Sehingga RXY itu akar RX kuadrat plus RY kuadrat dibagi dengan RZ. Nah ini ya besarnya tangan C dan tangan theta. Kalau dia vektor 3 dimensi, diketahui gambarannya. Kemudian setelah itu ada yang namanya penjumlahan, ini sudah ya, penjumlahan, perkalian ada 2. Kemudian ada vektor satuan. Vektor satuan dari suatu vektor. Jadi saya punya vektor satuan. Suatu vektor misalnya tadi I ditambah 2J ditambah 3K. Vektor satuan dari A ini disimbolkan dengan A topi. Yaitu besarnya adalah vektor A dibagi dengan panjang vektor A. Ya, vektor A dibagi dengan panjang vektor A. Berarti vektornya ini dibagi dengan panjangnya ya, yaitu I tambah 2J ditambah 3K dibagi dengan panjang vektornya, yaitu akar 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 3 kuadrat. Sama dengan I plus 2J plus K, 3K dibagi dengan akar 14. Nah, inilah vektor satuan dari A. Ini menggunakan formasi ini. Vektor satuan itu untuk menyatakan arah. Contohnya misalnya kalau kita punya suatu besaran gaya dalam fisika ya, gaya kan vektor. Gaya tersebut bekerja pada suatu benda yang berada pada posisi R. Posisi juga vektor. Ditanya, tentukan arah gaya yang bekerja pada posisi R tersebut. Maka jawabannya adalah F dikalikan titik dot dengan R satuannya. Nah ya, arah gaya F yang bekerja pada R, arah R ya. Jadi ini rumusnya, F dikali atau dikalikan titik dengan R topi. Sama dengan seperti ini, tentukan komponen AX, komponen A pada arah sumbu X. Nah, berarti kan dikalikan dengan komponen vektor satuan arah sumbu X, yaitu I. A dot I. Nah, A dot I nanti jadinya adalah AX. Berarti A dot J itu jadinya AY. A dot K sama dengan AZ. Jadi vektor A yang arahnya I adalah AX. Komponen vektor A yang arahnya pada J adalah AY, dan seterusnya ya. Gitu. Kemudian di sini ada selain vektor satuan ya, ada yang namanya gradien, divergensi, dan kural. Gradien, divergensi, dan kural. Kita masuk ke situ.
Kita di atas saja nulisnya. Nah, untuk mencari gradien, divergensi, dan curl itu kita menggunakan suatu operator del namanya ya. Simbolnya adalah segitiga terbalik. Operator del itu didefinisikan sebagai suatu vektor ya. Ya, kalau vektor berarti ada komponen I, JK-nya. I tambah arahnya ya, J tambah K ini. Sedangkan komponennya yaitu turunan do per do X. Ini ya komponennya. Kemudian ada do per do Y. Ini pada arah sumbu J dan arah sumbu K-nya adalah sini nulisnya do per do Z. Nah, ini adalah del ya. Jadi del itu suatu besaran vektor yang komponennya ini turunan pertama. Kemudian definisi suatu gradien itu berarti kan kemiringan ya kalau dalam suatu kurva. Nah, gradien itu dari suatu fungsi. Maka fungsi ini di sini berarti implisit ya, mengandung X, mengandung Y, dan mengandung Z. Berarti di sini fungsinya dalam ada variabel X, ada variabel Y, ada variabel Z-nya. Nah, sehingga gradien F itu kita bisa cari, yaitu I do F per do X tambah C do F per do Y tambah K do F per do Z. Nah, ini adalah gradien ya. Ini gradien. Contohnya adalah misalnya suatu fungsi yang terdiri dari X kuadrat Y plus YX kuadrat plus XY. Nah, jadi ada fungsi seperti ini, ada suatu fungsi X kuadrat Y plus YX kuadrat plus XY. Tanya gradiennya. Maka kasih operator del di depannya. Tanya gradiennya. Kita kasih operator del depannya. Berarti del dari F sama dengan I do F, yaitu do X kuadrat plus, bukan X kuadrat ya, X kuadrat Y plus YX kuadrat plus XY do X ya, ini pada arah sumbu I. Dan seterusnya pada arah sumbu J, dan tentu dan juga pada arah sumbu K. Kita kerjakan dulu yang arah sumbu I, nanti yang J dan K mengikuti ya caranya. Nah, di sini turunkan pertama terhadap X, berarti yang selain X itu kita anggap suatu skalar atau konstanta. Sehingga di sini tinggal 2XY ya. Yang I menghasilkan 2XY. 2XY. Yang ini menjadi, ini sama ya, X kuadrat Y, ini YX kuadrat sama, berarti kita kuadrat yang di sini. Nah, Y kuadrat X ya, ini saya ganti Y kuadrat X. Nah, X ini 1 pangkatnya, berarti tinggal Y kuadrat. Tambah yang ini tinggal Y. Oke, jadi ini hasilnya. Hasil dari turunan F terhadap do X. Hasilnya nih. Kemudian yang J berarti kan turunan ini terhadap Y ya. Sama caranya dan seterusnya. Coba dilengkapi sendiri ya. Kemudian definisi yang lain yaitu ada divergensi. Nah, divergensi itu kalau operator del ketemu dengan vektor, karena del itu vektor dan vektor ketemu dengan vektor berarti ada 2 perkalian jadi ya. Del dot
vektor atau del cross suatu vektor juga. Nah, yang ini yang namanya divergensi, yang ini namanya kural ya. Titik ya, div dan ini silang. Ya. Del dot A atau del cross A ya. Ini namanya divergensi, ini namanya kural. Ya tinggal A-nya itu apa vektornya. Contoh tadi ya, A-nya adalah I plus 2J plus 3K. Kita ambil contoh yang ini lagi, berarti ya divergensinya ya perkalian dot, berarti komponen masing-masing komponennya ketemu dengan A ya. Karena ini konstanta maka dia 0 nanti hasilnya. Tapi ya tidak apa-apa. Untuk sebenarnya faktor A itu harus implisit, yaitu mengandung variabel X, Y, dan Z. Tapi kalau tidak mengandung ya berarti nanti ketemunya ini 0 ya. Begitu juga dengan yang ini, nanti juga hasilnya juga 0. Baik. Untuk caranya ya divergensi, berarti kan divergensi dari A sama dengan do X ketemu dengan AX ya, tambah do Y ketemu dengan AY, dan do AZ dengan do Z. Masing-masing ketemu komponennya karena IJK. Di sini juga ada komponen IJK ya. Kemudian cross ya sama, dibuat dengan determinan matriks 3 kali 3. Kita tuliskan dulu satuan vektor satuannya I, J, K. Kemudian cross-nya ini kita tulis komponennya per do Z. Dan A kita tulis AX, AY, AZ. Nah ini ya. Yang ini divergensi. Dan ini adalah kural. Baik. Di modul ada latihannya, silahkan dikerjakan latihannya. Kemudian selanjutnya adalah koordinat kartesian, polar, dan polar, silinder, dan bola. Baik, untuk koordinat kartesian ke polar itu 2 dimensi, kalau kartesian ke silinder dan bola itu 3 dimensi. Sama seperti tadi ya, kita gambarkan dalam 2 dimensi. Nah, jadi ini ada suatu vektor, ya, ada suatu vektor R. Dia punya komponen yaitu Rx dan Ry. Dan tentu ini membentuk suatu theta. Kalau dalam kartesian 2 dimensi, maka R ini adalah Rxi tambah Ryj. Ya, begini nulisnya. Atau ditulis dengan Rx, Ry, atau ditulis dengan begini. Rx, Ry. Ada yang nulisnya mendatar, ada yang vertikal seperti ini, sama saja. Ini secara lengkap ya. Kemudian yang ini kita nyatakan dalam koordinat polar, maka vektor R ini jika dalam koordinat polar, maka dia berubah menjadi R ya, sama dengan panjang R. Panjang R-nya ini ya, panjang R, koma R topi, ditambah theta ya, theta topi. Nah, ya, jadi
komponennya kalau dipersingkat yaitu R, panjang R, theta, ya. Panjang R, theta. Tadi kita sudah cari panjang R itu Rx kuadrat plus Ry kuadrat. Jadi beda ya, yang ini adalah koordinat Kartesian dua dimensi, sama-sama merujuk pada vektor ini, vektor R ini dalam koordinat Kartesian dua dimensi seperti ini. Jika dalam koordinat polar, dia harus dinyatakan dengan panjangnya ini, panjang vektor tersebut, kemudian satuannya adalah R topi, dan besar sudut R ini terhadap sumbu X, yaitu theta dan theta topi, vektor satuannya. Nah, itu untuk mencari koordinat Kartesian ke polar. Mengapa kita mengubah suatu koordinat? Memang kadang kala diperlukan jika analisisnya lebih mudah menggunakan koordinat yang lain. Misalnya kalau perhitungannya menggunakan koordinat Kartesian lebih rumit, begitu diubah ke dalam koordinat polar menjadi lebih sederhana, maka tentu kita akan ubah ke dalam koordinat polar. Nah, untuk mengubah koordinat Kartesian dalam silinder dan bola, kita perlu koordinat Kartesian yang dalam bentuk 3 dimensi ya. Nah, kalau ada suatu titik di sini, panjang vektornya atau dinyatakan dengan vektor R ya, ini R tadi, maka dia kita bisa proyeksikan ke dalam sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah ya, kita bisa proyeksikan R ini ke dalam sumbu Y, sumbu X, sumbu X, Y, Z. X, Y, dan Z. Ini faktor R-nya, mana komponen Rx-nya, ini Rx-nya di sini. Rx, mana Ry-nya, ini adalah Ry, dan Rz-nya ini Rz. Nah, berarti R-nya dalam 3 dimensi adalah Rxi plus Rij plus Rzk. Atau Rx, Ry, Rz. Atau kalau ada menulisnya dari atas ke bawah, Rx, Ry, Rz. Nah, boleh 3 itu. Kemudian bagaimana dengan koordinat silinder? Koordinat silinder itu sama seperti ini, yaitu di sini, tapi vektor ini dinyatakan dengan sudut ini, sudut C namanya, kemudian dan sumbu RZ ini tetap ya, sumbu Z. Jadi nanti koordinatnya yaitu R sama dengan yang ini ya, rho. Nah ini ya, rho. Panjang dari sini ke sini itu rho. Kemudian C dan RZ atau Z. Boleh seperti itu. Jadi rho topi ditambah C topi ditambah Z ya, Z topi. Oke, dalam hal ini komponen pada sumbu Z-nya tidak kita gunakan K ya, tapi kita gunakan Z topi. Sama saja sebenarnya ya. Nah, ini untuk koordinat silinder rho, C, Z. Oke, tentu kita bisa cari hubungan C dan rho terhadap komponen Rx dan Ry ya, sama menggunakan trigonometri ya, trigonometri. Misalnya di sini kita bisa cari ya, di sini C. Nah,
cos dari C sama dengan Rx per rho. Sehingga diperoleh Rx sama dengan rho dikali cos C. Nah, itu ya, seperti itu. Analisis saja menggunakan trigonometri. Dan seterusnya, kalau kita cari RY dengan C dengan rho, berarti kan RY dengan rho ini adalah sin ya. Jadi sin C sama dengan RY dibagi rho. Sehingga RY sama dengan rho sin dari C. Bagaimana dengan Z? Z dengan Rx ya, Z sama dengan Rx atau Z sama dengan Z ya. Z sama dengan Z pada saat komponen sumbu Z-nya. Nah, ini ya, ini adalah koordinat silinder. Jadi koordinat kartesian yang dalam 3 dimensi ini, jika kita ubah menjadi kartesian koordinat silinder, maka seperti ini. Dengan rho, C, dan Z, hubungannya seperti ini ya. Ini sudah lengkap di modul, silahkan dipelajari. Di sini saya flashback ya secara singkat. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana dengan koordinat bola dalam mengubah dalam koordinat bola. Nah, selain C ini ada yang namanya panjang dari sini ke sini ya, kita simbolkan R. Kemudian sudut yang ini, azimut ini namanya misalnya di sini kita ubah posisinya adalah theta. Kalau di buku kebalik, yang ini theta, yang ini C. Oke, kita nggak masalah, yang penting kita patokannya theta yang ini. Nah, untuk bola itu berarti yang penting adalah C, theta, dan R ini. Jadi 3 komponen ini ya, titik ini kita atau vektor ini kita nyatakan dengan C, theta, dan R. Urutannya adalah R sama dengan R topi ditambah C topi ditambah theta topi. Nah, ini ya dalam koordinat bola. C-nya itu sudut yang bawah ini, theta adalah sudut azimutnya. Mungkin di sebagian buku atau di modul 1 itu C-nya yang sebelah sini, theta yang sebelah sini ya. Tapi tidak masalah, yang penting kita lihat gambar ini bahwa theta itu adalah azimut. Nah, bagaimana dengan hubungan dengan R, C, dan theta? Kita gunakan lagi ya Pythagoras. Ya, sama seperti yang tadi. Menggunakan Pythagoras ya. Misalnya theta ya. Sin theta sama dengan ini ya, panjang dari sini ke sini yaitu Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat karena panjang ini ya, panjang ini kan sama dengan panjang ini. Sin theta depan per samping. Akar dibagi R kecil ya. Kemudian dengan RZ juga bisa ya, yaitu cos theta sama dengan cos RZ dibagi R kecil. Boleh sin theta dengan cos theta. Karena di sini sudutnya ada yang lain yaitu dalam C, berarti kita bisa cari juga di sini. Sin C sama dengan sin C itu depan ini ya RY per rho ya. RY per akar dari Rx kuadrat plus Ry kuadrat. Kemudian juga cos C adalah cos C sama dengan
Rx per Rho ya. Rx per Rho. Rho-nya adalah Rx kuadrat plus RY kuadrat diakarkan. Nah, itu ya. Jadi ini hubungannya. Kemudian R-nya itu adalah tentu R-nya sama dengan akar dari Rx kuadrat plus RY kuadrat plus RZ kuadrat. Nah, kita gunakan ini untuk mengubah dari koordinat kartesian ke koordinat bola dan sebaliknya dari bola ke kartesian ya. Kita gunakan ini. Oke, itu demikian ya materinya, mulai dari penjumlahan vektor, perkalian vektor, vektor satuan, gradien, divergen, kural, koordinat kartesian, polar, silinder, dan bola. Kita akan bahas ke materi selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.